hancurkan Jakarta. Anies hianati sumpah jabatannya di bawah kitab suci. Setiap negara punya sebuah kebijakan di dalam pengangkatan status sebagai pejabat publik. Setiap negara saya yakin pasti punya prosedur untuk melakukan sumpah jabatan di atas kitab suci yang mereka yakini masing-masing. Negara komunis pun juga memiliki sumpah jabatan tersebut dengan resiko kalau melanggar sumpah akan ditembak di tempat atau berhadapan dengan hukum. Bahkan negara yang paling semrawut aturan pemerintahannya pun juga memiliki sumpah yang harus dijalankan. Tapi apa yang Anies Baswedan kerjakan di Jakarta? Padahal sebelumnya dia sudah disumpah di atas kitab suci yang ia yakini sebagai kebenaran. Pemimpin sebodoh apapun juga pasti setidaknya pernah menjalankan sumpah mereka untuk melayani publik dan rakyat. Kita tahu bahwa selama ini Jakarta sudah pernah dipimpin oleh 3 orang dalam satu periode yaitu Jokowi, Ahok, dan Jarot. Ketiga orang ini berada di dalam era 2012 sampai 2017. Mereka menjalankan sumpah yang mereka pernah lakukan saat mereka dilantik menjadi pemimpin kota ini. Mereka amanah, taat, setia dan mau mengorbankan waktu mereka untuk masyarakat Jakarta. Sedangkan Anies hanya bermain-main dan sama sekali tidak ada faedahnya bagi warga Jakarta. Sumpah adalah hal yang paling penting di dalam pelantikan seseorang terhadap jabatan tertentu. Sumpah itu adalah hal yang sakral untuk dilakukan dan ini setara dengan ibadah. Di dalam kitab suci pun diajarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan melakukan sumpah atas nama apapun baik Tuhan langit bumi atau segala isinya. Namun jika tetap ingin melakukan sumpah maka yang harus dikerjakan adalah serius dalam menjalankannya. Karena kalau tidak serius, tanggung jawab itu bukan diperhadapkan kepada otoritas di bumi namun otoritas langit yaitu Tuhan lewat agama. Kami yakin bahwa Anies adalah orang yang beragama karena di Indonesia mewajibkan setiap rakyatnya untuk memeluk agama. Dan kami pun yakin bahwa Anies ini orang yang dicap beragama karena ia didukung oleh kaum fanatik agama. Beberapa kali kita melihat bahwa dalam kampanye Pilkada 2016 pada beberapa waktu silam, pendukung Anies Baswedan adalah pendukung yang dianggap sebagai kaum agama dan radikal bahkan. Radikalisme agama dari pendukung Anies Baswedan sangat kental dilihat. Jadi saya memiliki ekspektasi bahwa Anies Baswedan adalah orang yang juga mewakili pendukung. Dan ketika ia disumpah jabatannya oleh orang-orang yang berada di dalam pemerintahan lewat Kementerian Agama, saya memiliki harapan besar bahwa dia menjalankan sumpahnya sesuai dengan nazar yang pendukungnya pernah lakukan. Sampai-sampai Pilkada DKI Jakarta dicap sebagai pilkada terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena pendukungnya sangat radikal dan mengancam dengan nyata bahwa jenazah pendukung Ahok tidak akan disalatkan, dan sudah ada beberapa kejadian, salah satunya adalah kejadian yang dialami oleh seorang nenek bernama Nenek Hindun. Kembali ke sumpah yang sudah pernah dijalankan Anies Baswedan pada tahun 2017 saat ia dilantik oleh Jokowi. Saya memiliki satu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh Anies Baswedan dengan benar. Coba saja jika kalian bertemu dengannya di Jakarta, tanyakan saja hal ini. Apakah ente sudah menjalankan satu saja dari manifestasi sumpah ente kepada rakyat di hadapan Tuhan dan kitab suci ente? Pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang saya yakin dia pun akan mempertanyakan balik apa maksud Anda bertanya itu. Karena orang ini adalah teman dekat dari kaum klan Kayu Harum yang punya hasrat terpendam untuk menguasai apa yang menjadi hak rakyat. Dari kinerjanya pun kita melihat bahwa dia 11-12 dengan Soeharto karena tidak ada sedikit pun buah dari kepemimpinannya. 32 tahun apa sih yang sudah jadi tanda tanya hanya Jawa dan itu pun banyak yang gagal. Sedangkan kalau kita bertanya hal yang sama terhadap Joko Widodo, Ahok, Jarot, kader banteng lainnya dan juga politisi yang mau melayani rakyat, saya yakin mereka punya jawaban bahwa merasa masih ada yang kurang dalam menjalankan sumpah itu. Selama ini kita mengetahui bahwa Tuhan bisa dikenal lewat kitab suci yang diturunkan dan diinspirasikan. Dan rasanya menganggap kitab suci itu buku yang berada secara supranatural di dunia ini adalah hal yang wajar. Tapi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap kitab suci yang sudah berada di atasnya saat ia disumpah jabatan? Sungguh saya tidak melihat adanya sedikit pun niat atau mensrea dari orang ini dalam menjalankan amanat rakyat yang sudah dipercayakan oleh 58% warga Jakarta yang katanya sih beragama. Izinkan saya mempertanyakan pertanyaan terakhir di dalam artikel ini. Serius nggak sih saat dia disumpah? Begitulah tanya-tanya.